Kalau engkau memberikan persepuluhanmu ini, supaya aku dijauhkan dari belalang pelahap, supaya berkat-berkatku tetap, supaya berkatku berlimpah, kuberikanlah kepada gereja. Kesusahan demi kesusahan pun akan nyata. Tetapi kesusahan yang nyata bukan di saat engkau susah memperoleh ekonomi. Bukan. Mungkin ekonomi akan gampang kau peroleh, tetapi kesusahanmu untuk mencapai destiny. Satu ujian saja sulit engkau lewati. Itu. Ujian kemarahan, ujian ketersinggungan, ujian kegeraman itu sulit engkau lewati. Nah itu tidak ada kemajuan. Ya. Itu yang menjadi belalang pelahap dalam diri saudara. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Gereja-gereja sekarang ya, hanya untuk menunjukkan muka saja, hanya untuk menunjukkan wajah saja. Di saat ada pembangunan-pembangunan dari saya sekian, ya, yang hanya menonjolkan persembahan-persembahan ini. Apakah Elohim berkenan dengan persembahanmu? Yang Elohim mau, biarlah kiranya persembahan kita itu menjadi korban yang hangus di hadapan Tuhan. Untuk menjadi korban yang hangus itu harus ada ketulusan. Ya. Harus ada ketulusan hati. Harus ada perubahan di dalam karakter. Kalau dalam peribadatanmu tidak ada pembaharuan hidup, bagaimana Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan? Mau berapapun persepuluhanmu kau hantarkan ke bait suci, apakah Tuhan berkenan? Jangan kamu menyogok Tuhan dengan persembahan persepuluhanmu. Bukan materi ini yang Tuhan inginkan persepuluhan darimu, tetapi bagaimana engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Itu persepuluhan yang benar. Ya. Karena gereja-gereja juga banyak yang serakah, mengkhotbahkan persepuluhan hanya karena uangnya saja. Tetapi saya sampaikan di sini, korban persepuluhanmu itu yang paling nyata adalah hatimu, hidupmu yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Coba hitung. Dalam satu hari, adakah 1/10 engkau berikan waktumu kepada Tuhan? Ya? Bukan berbicara uang saudara yang saudara hantarkan ke gereja. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan persembahan-persembahan orang-orang yang tidak ada perubahan karakter, yang tidak ada perubahan hidup. Ya. Mau 1 miliar pun engkau berikan persembahanmu ke gereja. Ya. Namun kalau tidak ada perubahan karakter dalam hidupmu, engkau tidak dikenan olehnya. Tetapi 1.000 rupiah pun yang engkau miliki, namun hatimu benar-benar tulus kepada Tuhan, maka itulah yang dikenan oleh Elohim. Ya. Karena banyak orang hanya menunjukkan muka memberikan persembahan. Ya. Apalagi gereja-gereja ya, sangat rajin ini. Persepuluhan dari keluarga si ini sekian, persepuluhan dari keluarga sini sekian. Ngapain? Dipampang-pampangkan seperti itu. Itu rahasia seseorang itu kepada Tuhan. Ya. Tapi banyak tujuan gereja supaya apa? Keluarga yang lain juga supaya taat persepuluhan ini, supaya nggak absen. Atau keluarga yang lain supaya berlomba. Masa sih itu persepuluhannya 500.000? Aku kan pencarianku lebih tinggi. Dia kasih 600.000. Berlomba-lomba. Ya. Apakah rupiahmu yang dikenan oleh Tuhan? Tidak. Hidupmu ini, ketulusan hatimu datang kepada Tuhan. Karena di saat engkau tulus datang kepada Tuhan, engkau memberikan korban-korban tadi, maka itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka berlimpah akan Tuhan berikan daripadamu. Engkau pun akan dijauhkan dari belalang-belalang pelahap. Ya. Namun kalau engkau memberikan persepuluhanmu ini, supaya aku dijauhkan dari belalang pelahap, supaya berkat-berkatku tetap, supaya berkatku berlimpah, kuberikanlah kepada gereja. Kalau itu motivasi saudara datang kepada Tuhan memberikan persembahan persepuluhan, maka percaya Tuhan tidak berkenan. Ya. Kesusahan demi kesusahan pun akan nyata. Tetapi kesusahan yang nyata bukan di saat engkau susah memperoleh ekonomi. Bukan. Mungkin ekonomi akan gampang kau peroleh, tetapi kesusahanmu untuk mencapai destiny. Satu ujian saja sulit engkau lewati. Itu. Ya. Ujian kemarahan, ujian ketersinggungan, ujian kegeraman itu sulit engkau lewati. Nah itu tidak ada kemajuan. Ya.
Itu yang menjadi belalang pelahap dalam diri saudara. Bukan terhalangnya berkat-berkat finansial ini, ya. Oh, iblis pun bisa menawarkan kepadamu hal-hal finansial, ya. Jangankan sama saudara dan saya, sama Tuhan Yahushua saja ditawarkan kerajaan dunia, ya. Dan iblis juga bisa meninabobokan saudara. Dengan apa? Iblis lihat, oh motivasinya ini datang ke gereja memberikan persepuluhan supaya berkatnya berlimpah. Oke, dia telepon kawannya. Hai Legion, udah kasih aja hartanya banyak-banyak, ya. Tapi di saat dia teruji dalam hal karakter pemarah, dia tidak lolos. Berkatnya tetap berjalan sehingga dia lupa diri. Ya, lupa diri. Kenapa saya katakan demikian? Tanpa disadari, karena berkat-berkatnya atau karena uang-uang yang berjalan tadi, ya. Dia merasa Elohim itu berkenan atas hidupnya. Jadi di saat dia marah kepada seseorang, di saat dia benci kepada seseorang, dia merasa Tuhan masih berkenan atas hidupnya. Tanpa disadari, iblis pun bisa bekerja melalui uang-uang ini, saudara. Ya. Harus tulus. Kalau tidak ada ketulusan sama aja. Di saat memberi juga kalau engkau tidak ada ketulusan sama saja. Ya. Beberapa waktu lalu kami teruji dengan hal ketulusan. Ya. Kadang saudara-saudara yang memberkati, kadang saya bingung. Ya. Kenapa sih kalau memberkati itu harus mengungkit-ungkit berkat yang diberikan? Itu karena apa? Saudara merasa apa yang saudara berikan itu adalah milik saudara. Saya sampaikan kepada saudara, siapapun saudara yang memberkati sesamamu, baik pun tim ini ataupun sesamamu manusia engkau berkati, jangan pernah merasa itu uangmu. Karena Elohim tidak akan mengembalikannya kepadamu. Ya. Sekalipun orang itu menyakitkanmu, jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah engkau korbankan. Ya. Apalagi jika itu tidak menyakitimu. Ya. Saya sering kaget. Ya. Jadi saya sampaikan. Karena sekalipun saudara memberkati kami, kami pun melakukan hal yang sama kepada sesama kami. Mungkin berkat yang saudara berikan itu masih 1/1000 atau 1/100.000 dari apa yang saudara miliki, saudara berikan ke pelayanan ini. Tetapi pelayanan ini sudah memberikan 100% yang dia miliki kepada yang berkekurangan. Itu sudah kami lakukan. Sekalipun nilainya berbeda dari apa yang saudara berikan. Satu contoh, saudara memiliki uang, ya, 100 juta di ATM. Saudara memberkati kami 1 juta. Mana lebih besar daripada kami memberkati uang kami hanya 3 juta di ATM, tetapi kami berikan 2.900.000. Oh, janganlah dulu lebih besar ya. Oke, uang kami hanya 500.000 di ATM, tapi kami memberikan 450.000. Nilainya lebih besar dari yang saudara berikan tadi ya. Oke ya, 10 juta saya taruh 10 juta. Saudara berikan 10 juta dari uang saudara yang ratusan juta. Saudara berikan 10 juta. Ya. Saya yang punya uang 500.000, saya berikan 450.000. Mana lebih besar jumlahnya? Tetapi seharusnya setiap kita yang memberkati haruslah dengan hati yang tulus. Jangan pernah memberkati orang untuk imbalan balas jasa. Itu namanya tidak memberkati. Ya. Miris kalau melihat orang-orang yang seperti ini. Miris. Jadi kembali, bagaimana Tuhan tidak berfirman? Ya, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang, kata Tuhan. Mau 100 juta pun yang kau berkati, kalau namun hatimu tidak ada ketulusan, maka Tuhan pun tidak akan memandang persembahan saudara. Jadi berkat-berkat yang kita berikan harus dibarengi dengan apa? Hati yang tulus. Sekalipun orang lain itu menyakitkanmu. Ya. Kami sering kali memberkati orang, namun pada akhirnya kembali untuk menyerang kami. Tetapi apa? Saya selalu bilang sama Tuhan, kasihi dia Tuhan. Jadi jangan pernah menghitung berkat-berkat yang kau berikan kepada sesamamu. Karena apa? Itu milik Tuhan.
aset Elohim yang diberikan pertanggungjawaban kepada saudara dan saya untuk kita kelola kemana jalan-jalannya ini nanti. Kalau Tuhan katakan ini untuk fakir miskin, berikan. Kalau Tuhan katakan ini untuk janda-janda, berikan. Kalau Tuhan katakan ini untuk pembangunan gereja, berikan. Kenapa kita harus menghitung? Dengan perkataan-perkataan kita untuk menyinggung-nyinggung berkat tersebut dengan mengharapkan kita untuk berbalas jasa. Ya. Hati-hati dengan berkat. Ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang mau memberkati siapapun, ya, baik pelayanan ini pun yang saudara berkati, tetaplah di dalam ketulusan hati. Ya, tetap dalam ketulusan hati supaya itu ada faedahnya bagi saudara dan saya, supaya itu menjadi berkat yang tetap. Ya. Nah, kita kembali ke Amos tadi. Jadi jangan kita pernah merasa ada ibadah kita itu selalu dikenan oleh Tuhan. Banyak ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ingat, ibadah yang bagaimana? Di saat kita katakan kita bersekutu kepada Tuhan, di saat kita katakan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah. Ya. Mari kita buka dulu dari Yakobus. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26. Yakobus. Ini Alkitabnya masih lengket banget. Terima kasih buat kitab sucinya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang seperti ini yang dibenci oleh Elohim. Ya. Kita katakan kita beribadah, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah kita. Maka yang seperti ini Elohim tidak berkenan. Asal ngomong saja, asal bunyi saja. Di sini dikatakan, ya, ia menipu dirinya sendiri. Siapa? Orang-orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Percuma saudara pergi ke gereja, pergi persekutuan, tetapi tidak bisa mengekang lidah. Sia-sia ibadah saudara. Saudara pun menipu diri sendiri dengan apa? Mengatakan mau datang beribadah. Datang beribadah itu mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Datang beribadah itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan itu adalah menyembah Elohim yang Maha Kudus. Tapi kalau tidak bisa mengekang lidah, itu namanya menipu diri sendiri. Ya, maka sia-sia ibadah yang dilakukan. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang masih geram, marah, ya. Ini orang yang tidak ada kuasa dalam peribadatan, ya. Kita buka dulu dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Jadi orang yang masih tidak bisa mengekang lidah, biasanya itu orang apa? Ya, orang yang suka marah, ya. Orang yang sering mengucapkan kata-kata kotor. Orang yang sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kegeraman ada pada dirinya yang tidak bisa mengekang lidahnya, ya. Maka orang ini disebut secara lahiriah, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mau dicatat ya, untuk menjauhi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena Elohim murka dengan orang-orang yang seperti ini, yang katanya beribadah tetapi tidak bisa pengendalian diri, ya, buah roh penguasaan diri. Ya. Manusia yang seperti apa?
Manusia yang menyombongkan diri, itu di ayat yang di atas ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Yang menjadi pemfitnah, yang memberontak terhadap orang tua yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak peduli akan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini tidak mau berdamai ini sering kali saya temukan di lapangan ya. Saya sedikit cerita pengalaman yang kami alami beberapa waktu silam di satu wilayah ya, di mana waktu kami pergi keluar kota. Saya ceritakan ini sebagai bahan perenungan dan bahan pelajaran bagi kita semua. Saat itu saya disampaikan Elohim untuk menyampaikan pesan kepada seorang yang juga ya, karena kita semua anak Elohim ya. Nah, pesan Elohim itu apa? Supaya dia menyampaikan suara Tuhan yang benar-benar, suara Tuhan. Jadi sebenarnya pengkoreksian ya. Nah, tetapi sesungguhnya karena kasihlah Tuhan menyuruh kami ke sana. Kenapa? Tuhan tahu di dalam diri seseorang ini ada suara-suara yang disampaikan dan diklaim suara Tuhan sepenuhnya. Sebenarnya Tuhan bisa marah gak? Bisa. Di perjanjian lama, di ulangan, itu dikatakan jika seorang nabi menyampaikan sesuatu dari Tuhan, tetapi itu tidak dari Tuhan, maka nabi itu akan mati. Nah, di zaman ini ada kasih karunia, ada kemurahan tadi, ada kesempatan tadi, ada kelemah lembutan tadi, ada kebaikan tadi, ada kesabaran tadi, yang memberikan kita kesempatan untuk memulihkan ini semua. Tuhan melihat seseorang ini ya, maka dari buahnya kita harus melihat dan mengenali apakah benar Elohim berfirman kepada dia atau tidak ya. Satu hal saya sampaikan dan kembali dan selalu saya sampaikan kepada saudara. Keras banget ya. Tidak akan berfirman kepada seorang pemarah. Enggak. Tidak akan. Kecuali karakternya ini sudah benar-benar dilepas. Kalau itu masih diam dalam dirinya, maka percaya ya. Suara hati, suara pikiran itu bisa dia dengar terpisah sehingga dia mengklaim itu suara Tuhan. Ingat, suara hati dan pikiran itu juga baik kalau dia orang yang di dalam Tuhan ya. Tetapi tidak benar ya. Dan yang seperti ini iblis pun bisa menyusup. Jadi Tuhan sampaikan kepada saya, pergilah, sampaikan kepadanya ya. Jikalau suara yang dia dengar adalah percampuran, masih banyak yang dia sampaikan berasal dari pikirannya dan suara hatinya. Saya sampaikan ya. Awal sih didengarkan ya. Namun ada waktu berjalan berapa hari ya. Pesan itu pun jadi terbalik ya. Dengan apa? Penolakan ya. Dia sendiri yang membalikkan ya. Penolakan pun terjadi. Padahal karena kasih loh Tuhan menghantarkan kami datang menjumpainya begitu jauhnya dari Sumatera ke Jawa ya. Karena kasih. Karena Tuhan memberikan dia kesempatan untuk memulihkan keadaan ya. Dan pada akhirnya sesuatu yang besar pun terjadi ya. Dan ini sejarahnya saya pulang dari satu wilayah dengan apa? Berurai air mata. Karena bisa-bisanya saya pulang dari satu tempat ya. Malam itu tuan rumah tidak tidur di rumah itu. Tapi saya hanya bilang sama Tuhan, Bapak, seharusnya saya yang sakit hati, tetapi entah kenapa belas kasih yang kau taruhkan di dalam hati ini ya. Sampai saya pulang, saya tetap merangkul ya. Saya tetap berusaha supaya seseorang ini di saat diberi teguran tidak tawar hati. Karena firman Tuhan berkata, janganlah tawar hatimu. Di saat Tuhan berfirman, di saat diberikan teguran, jangan tawar hati ya. Dia pun mengatakan, saya menyesal pergi ke sini dan ke sini ya. Karena memang waktu dia datang ke Sumatera ini, disitulah Tuhan bukakan kepada saya
Suara-suara yang diperdengarkan itu, dan di situ saya bisa melihat, oh Tuhan, ini ada ini, ada ini. Tetapi itu pun dengan kasih Tuhan masih merangkul. Ya. Kami pulang benar-benar hati yang sedih. Tetapi sedihnya karena apa? Kenapa sulit untuk berdamai, itu saja. Ya. Sampai di tempat ini saya tetap chat. Saya buat alasan, ya, supaya ada komunikasi. Dengan ada pesanan-pesanan saya barang tertentu yang saya coba tanya, Bu, apakah ini sudah selesai? Saya mencoba menyadarkan dia untuk melepaskan pengampunan. Tetapi sulit. Tetapi tetap Tuhan taruhkan belas kasih. Ya, belas kasih. Ya. Walaupun bahkan saya mendengar ya sesuatu yang dibalikkan segala macam, saya tetap mengasihi. Dan ini bukan hanya 1, 2, 3 kali saya temukan, banyak. Di saat kami menyampaikan pesan Tuhan, kami ditolak. Gak apa-apa. Karena dari pertama memang Elohim telah mengatakan, ya, anakku bersiaplah untuk ditolak. Namun yang membuat hati ini berduka apa? Kenapa di saat kami memberitakan kebenaran atau menyampaikan pesan Tuhan untuk merubah hidup seseorang, kebencian yang ada di hatinya, bahkan tidak mengampuni sama sekali. Kadang saya berpikir, apa sih salah saya Tuhan? Kenapa sampai dibenci segitu benci-bencinya? Ya. Kadang karena ketegasan. Tapi ya itulah salib ya. Jadi saya coba kembali tegur sapa lagi. Dan saya melihat ya, kalau seseorang sudah berbicara kau, ya, kita kan sebagai sesama saudara paling ya ibu, seperti itu ya. Nah ini gak ada lagi ibunya, sudah kau pikirkan, udah kata kau semua, berarti kan ada kebencian dalam hatinya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimana engkau tidak berduka dengan orang-orang yang seperti ini, yang sulit untuk berdamai, sementara saya berusaha untuk menyadarkan, untuk berdamai. Secara manusia lah dulu ya, kami nggak ada salah. Bukan saya membela diri saya, tetapi saya bisa berani katakan ya, semua itu terjadi hanya karena apa? Ada teguran yang diberikan, itu saja ya. Sehingga segala sesuatunya pun harus menjadi sesuatu yang tidak pantas diucapkan jadi diucapkan ya. Tetapi Tuhan menunjukkan itu semua. Supaya apa? Saya pun melihat alangkah berdukanya hati Tuhan. Kenapa? Bahkan orang yang sudah mengklaim mendengar suara Tuhan tidak bisa mengampuni. Ini dosa yang sangat besar di akhir zaman. Ya. Orang yang mengklaim dirinya mendengar suara Tuhan tetapi masih bisa membenci. Bukankah firman Tuhan berkata, ya, barang siapa membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh manusia yang tidak akan mendapat hidup yang kekal. Kenapa kita harus bisa membenci? Saya sampaikan kepada saudara, kalau engkau diberikan karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, bernubuat, ya, membedakan roh, membuat mujizat, ya. Apa satu lagi, bernubuat. Sekalipun engkau memiliki itu, jangan bangga. Yang paling saya syukuri dari Tuhan hanya satu, saya tidak bisa membenci. Yang ada kalau orang sudah bersalah seperti itu, di sini terus menangis. Saya hanya tetap bawakan dalam doa. Bapa, tolong dia, rangkul dia Tuhan, rebut jiwanya. Saat ini dia sedang dilingkupi oleh kekecewaan. Tolong sadarkan dia Tuhan. Untuk apa kita tidak mengampuni?
kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni. Sekalipun seseorang itu bersalah atau besar kesalahannya kepada kita, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni, karena firman berkata, barang siapa tidak mengampuni sesamanya manusia, maka Elohim pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Kita buka dari Markus kalau tidak salah ya. Markus 11 itu. Kita baca dulu Markus pasal yang ke-11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Cukup jelas firman Elohim. Bahkan di sini dikatakan, jika kita hendak berdiri untuk berdoa saja, belum lagi sebagai pendoa, berdiri untuk berdoa saja, ya. Di sini Elohim berfirman, ampuni dulu. Sekiranya ada kesalahan, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kamu benci kepada seseorang, kalau kamu kesal kepada seseorang, bereskan dulu, ampuni dulu. Ya, karena Tuhan tidak akan menerima doa-doamu di saat engkau tidak bisa mengampuni sesamamu. Ya. Bagaimana engkau katakan engkau seorang pendoa? Bagaimana engkau katakan engkau seorang persekutuan, namun hatimu masih membenci sesamamu manusia? Ya. Engkau masih menyimpan kekecewaan. Apakah persekutuan yang engkau jalankan akan dikenan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tidak berkenan. Persekutuan-persekutuan yang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Makanya harus dikoreksi hati. Sebelum engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sekalipun seseorang itu bersalah kepadamu, sehingga engkau dibuatnya jengkel atau kecewa, ampuni dulu. Kalau belum mengampuni, maka ingatlah. Apakah engkau tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah, semua orang telah berbuat dosa. Kalau engkau mengatakan engkau tidak pernah berbuat salah, ya, maka firman ini sudah salah mencatat itu. Jadi jikalau engkau tidak bisa mengampuni sesamamu manusia, maka Bapamu yang di sorga juga, ya, tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekalipun kesalahanmu tadi tidak kepada orang yang sedang kamu benci. Jadi kesalahanmu kepada orang lain itu atau kepada Tuhan itu pun tidak akan Tuhan ampuni. Itu pentingnya kita bercermin. Itu pentingnya kita benar-benar meremahkan firman ini. Bukan hanya numpang lewat. Dunia ini dipakai untuk mengecewakan kita. Tetapi kita harus teruji dan tahan uji. Memangnya siapa yang akan dipakai untuk menguji kita? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Namun bukan berarti jikalau seseorang itu benar-benar membuatmu kesal atau kecewa, engkau pun memelihara kekecewaan dan kebencian hatimu. Ya. Jadi ampuni sesamamu. Ya. Ampuni. Ingat, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni sesama kita. Karena apa? Tuhan datang oleh karena kasih-Nya mengampuni dosa saudara dan saya. Siapa kita harus menuntut orang lain untuk benar-benar bertekuk lutut di kaki kita? Siapa kita? Namun biarlah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yeah. Jadi kalau engkau katakan engkau seorang pendoa, tetapi masih ada kebencianmu terhadap orang lain, ingat, engkau tidak dikenan oleh Tuhan. Bahkan itu hanya melukai hati Tuhan. Ya, Elohim itu akan memalingkan wajahnya daripadamu. Tidak akan didengarnya.
Tidak akan. Jadi siapapun yang kau anggap melukai hatimu, ampuni. Di saat saya membaca ayat ini, ya, sama seperti kejadian saya beberapa waktu lalu waktu ke Jawa. Seharusnya saya yang sakit hati. Ya. Karena saya yang merasa direndahkan, saya yang merasa kecewa. Tetapi apa saya ingat, tidak pantas bagiku untuk kecewa. Lagian untuk apa aku kecewa? Karena memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ya. Bahkan aku berusaha untuk berdamai. Tetapi lihat bagaimana di 2 Timotius itu dikatakannya, manusia tidak mau berdamai. Jadi kalau orang yang tidak mau berdamai, ya, ini adalah orang yang masuk ke dalam keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Tidak mau berdamai. Jadi ini semua harus kita jauhkan. Keadaan manusia di akhir zaman ini sebagai anak-anak Elohim kita harus jauhkan, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ngapain kita harus menjelek-jelekkan orang? Ya. Ngapain? Kalau engkau kecewa dengan seseorang, ngapain harus menghasut orang lain untuk membenci atau menjauhi orang tersebut? Jangan, itu bukan koridor kita, itu bukan bagian kita. Karena tanpa saudara sadari, dengan saudara menghasut orang lain untuk meragukan seseorang atau untuk menjauhi seseorang yang bahkan tidak bersalah kepadanya, di sana kita telah melakukan kejahatan karena telah memisahkan umat Tuhan. Ya. Celakalah orang yang menyesatkan dan celakalah orang yang disesatkan. Yahusua aja datang untuk mempersatukan kaum Yahudi dengan non-Yahudi. Siapa kita? Harus menghasut orang lain untuk menjauhi sesama. Hati-hati ini. Ya, jangan pernah melakukan dosa seperti itu. Kalau memang engkau sakit hati kepada orang lain, ya, gak usah ajak kawanmu untuk ikut. Tidak suka kepadanya, jangan. Ya. Di sana kita sudah menjadi musuh Elohim. Karena dia datang sebagai pemersatu. Kenapa saudara datang sebagai pemisah? Berarti siapa? Musuh Elohim. Ya. Jangan menjadi musuh Elohim dengan apa? Menghasut orang lain untuk membenci orang yang sedang kamu benci. Ya. Jangan pernah menjadi musuh Elohim dengan menghasut orang lain untuk meragukan atau menjauhi orang yang kamu ragukan. Di dalamnya ada roh Tuhan. Ya, jangan. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Ya, ini banyak. Mereka tidak bisa mengekang dirinya. Ya. Kalau sudah mau marah saja, marahnya keluar saja. Ya, tidak ada sangkal diri. Ya. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan ibadah itu. Kekuatan ibadah itu untuk apa? Merubah karakter kita. Ya. Nah, pada hakikatnya orang tadi, ya, mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka itu. Jadi jangan pernah bersekutu dengan orang yang sulit untuk sangkal diri. Ya. Jadi tim 2 juga harus diperiksa timnya. Saya sampaikan kepada saudara, jikalau saudara membentuk tim 2, bukan perkara banyaknya jumlah orang yang berdoa. Ya. Kalaupun engkau berkumpul berpuluh-puluh orang, ya, namun ada seorang di dalam yang keras hati yang tidak mau dibentuk, ya, maka jangan biarkan dia satu tim dalam tim sebagai pendoa. Nggak bisa. Karena apa? Impartasi roh. Jadi hati-hati. Makanya kenali dari buahnya. Ini pendoa loh. Ya, pendoa itu adalah penopang. Ya. Pendoa itu adalah orang-orang yang menopang bangsa, orang-orang yang menopang dunia ini bermohon kepada Tuhan, ya, agar kiranya dijauhkan dari segala bencana,
dijauhkan dari segala kesusahan. Nah, siapa yang layak dikatakan sebagai pendoa? Mereka yang tulus hatinya. Mereka yang hidupnya mau dibentuk, mau diperbaharui menjadi manusia baru, hari lepas hari diperbaharui. Pengampunan pasti besar dalam dirinya. Kalau dia dikatakan sebagai pendoa namun tidak ada pengampunan, jangan pernah izinkan orang seperti ini ikut dalam persekutuanmu. Engkau pun harus tegas untuk menegurnya. Karena impartasi yang akan dibawakannya dalam tim doa saudara. Ya, jadi hati-hati. Bagus saudara 2-3 orang, tetapi benar-benar menyatu di dalam roh Elohim dan sama-sama orang yang tulus hatinya. Ya, daripada engkau berpuluh-puluh orang. Namun ini masih perlu dikikis ya. Karena saya lihat tim doa ya, banyak ya, jaringan-jaringan doa di Indonesia banyak itu. Yang hanya seperti komunitas. Yang sesungguhnya kan mereka harus punya tugas khusus untuk mendoakan bangsa, ya. Jadi hanya komunitas beramai-ramai. Bukan seperti ini yang Tuhan mau. Satu orang saja pun. Yang penting benar. Karena doa orang benar besar kuasanya. Untuk apa saudara berkumpul-kumpul? Satu contoh membuat jaringan doa wanita. Tetapi di dalamnya berkumpul puluhan orang. Tetapi ujung-ujungnya apa? Menggosip. Ya. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang membangun. Saya pernah mengikuti seperti ini. Ya. Bahkan ngerinya di jaringan doa wanita ini saling sikut. Ya. Akhirnya saya, oh Tuhan, kalau engkau tidak berkenan, sudah keluarkan saya dari sini bagaimanapun caranya. Ya, benar dikeluarkan melalui apa? Saya dikeluarkan dari grup. Karena apa? Saya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, lagi-lagi, ya, sering sekali saya menjadi musuh seseorang hanya karena menyampaikan pesan Tuhan. Dan saudara juga jangan mengklaim, oh berarti bukan dari Tuhan, buktinya kok dijadikan musuh. Wow, jangan salah menilai. Ya namanya teguran, pesannya keras toh. Ya, jadi bukan berarti karena saudara tidak damai sejahtera, saudara mengklaim itu tidak dari Tuhan. Siapa yang damai sejahtera mendengar teguran? Ya. Dan itu banyak kami alami. Dan kami sering sekali dijadikan musuh hanya karena menyampaikan kebenaran. Ya. Kami juga sering dijadikan musuh hanya karena menyampaikan pesan Tuhan. Oh berapa itu? Banyak sekali. Kami Tuhan utus nanti pergi ke Batam, Tuhan utus pergi ke Sulawesi, Tuhan utus pergi ke NTT, Tuhan utus pergi ke Semarang, Tuhan utus pergi ke Surabaya. Ya, ini sudah kami alami semua. Ya, sudah kami alami. Kami sampaikan pesan Tuhan itu, oh tidak diterima. Akhirnya apa? Balik mengoyakkan kami mereka. Ya. Kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau sekiranya kita ada satu contoh ya, duel gitu saling tonjokan masih lumrah lah ya. Saya dimusuhi, ini enggak ada, hanya Bu ada pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu katakan jual hartamu dan pakailah itu untuk penginjilan. Nah, seorang ini berkata, tunggu saya dengar langsung lah dari Tuhan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya berjauhan. Ya, saya sampaikan pesan Tuhan kepada seseorang. Bapak, Ibu, Tuhan sampaikan kepada saya tinggalkan kota ini. Karena ada panggilan Bapak yang besar atas satu wilayah yang Tuhan sudah berikan. Dan wilayahnya adalah ini. Ya, oh iya terima kasih Bu, tapi segitu saya pulang, wow, kembali lagi saya dihujat. Ya, jadi saya dimusuhin orang, ya, difitnah orang hanya karena hal-hal seperti ini. Karena kalau saudara tanya kejahatan yang saya perbuat kepada mereka, saya bisa jamin saya tidak punya kejahatan kepada mereka. Ya. Jadi kalau saudara pun mendengar dari kiri dan kanan, ya hati-hati dengan Ibu Henis Tumorang sesat itu. Coba saudara tanya, apa sih salahnya Ibu Henis Tumorang? Saya bisa jamin, bahkan dari perkataan dari mulut saya bisa jamin. Ya. Kemarin saja saya dituduhkan, ya, saya menghujat katanya, menghujat dia. Padahal saya tidak menghujat, saya hanya sampaikan, Bu, jangan biarkan iblis menguasai hatimu, lepaskan kecewamu hanya itu. Apakah kalimat seperti itu menghujat?
Menyadarkan tepatnya, bukan menghujat. Ya. Nah, karena menghujat itu satu contoh, dia seorang dari Tuhan, saya katakan, dasar kamu dari setan, ya baru itu menghujat. Ya. Tapi kalau hanya saya katakan sadar, jangan biarkan iblis bekerja, lawan kemarahanmu, ya kalau itu kan teguran. Ya memang kadang saya menyampaikannya tegas, ya. Jadi bukan menghujat, beda ya menghujat, ya. Seperti itu, ya. Dan luar biasanya kami banyak ditinggalkan juga karena apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Ya, di saat kami menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan doktrin-doktrin manusia yang sudah berjalan saat ini, kami kembalikan ke kemurnian, ya, sehingga terjadi penolakan-penolakan. Terlebih tentang apa? Binatang haram. Ya. Saya akan tetap sampaikan kepada saudara tentang binatang haram. Karena apa? Sesungguhnya itu adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Jadi jangan dikecohkan dengan pemberitaan-pemberitaan. Saya sampaikan kepada saudara. Sebenarnya topik yang mau saya ambil secara pribadi, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena banyak orang mengandalkan manusia. Apalagi sekarang, ya. Ada satu di YouTube, ya, yang lagi booming-boomingnya. Karena memang dia pintar, ya. Ini sesosok yang masih muda. Mohon maaf saya tidak akan sebutkan nama, ya. Sesosok yang masih muda, ya, umurnya paling 20-an 30-an lah, ya. Saya tidak tahu, ya, dia laki-laki apa perempuan, karena banyak pertanyaan ini datang sama saya. Saya bilang jangan tanya saya, tanya orangnya langsung, ya. Nah, karena dia seperti perempuan katanya, tapi dia katakan dia laki-laki. Saya hanya bilang ya sudah, ciri fisik saja, lihat jakunnya ada enggak. Karena kalau laki-laki ada jakunnya, ya, kalau ndak ada jakunnya berarti bukan perempuan, bukan laki-laki, tetapi perempuan. Itulah dulu secara pandangan manusia. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen, ya. Karena ndak hanya 1-2 orang yang bertanya, Bu, coba tanya Tuhan, si ini perempuan apa laki-laki, ya. Janganlah sampai segitunya kita tanya Tuhan lah, ya. Ya. Jangan kita jadikan Tuhan itu seperti dukun, ya. Saudara bisa melihat. Itu saja ciri fisik yang saya sampaikan, ya. Nah, lihat, ya. Dia ada jakunnya enggak? Laki-laki semua kan ada jakun. Ya sudah, saudara jumpai dia saja. Coba raba ada jakunnya atau tidak. Sekalipun itu kecil, pasti diraba, pasti ada jakun. Ya, itu laki-laki. Semua laki-laki, ya, memiliki itu, ya. Dan dari suara bisa juga, ya, dari suara, ya. Karena banyak juga suara ini nggak bisa dirubah, ya. Kita lihat si yang ujung namanya si Lunang, ya. Dia kan laki-laki, cantik sekali dia, tapi suara tetap tidak bisa dirubah, ya. Nah, jadi di samping itu, supaya saudara bisa melihat, ya, kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan, ya. Pengetahuan, oke, mantap, saya katakan mantap. Tapi saya katakan kepada saudara, pengetahuan tanpa dibarengi roh sama saja itu mati. Amsal pasal 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku,
Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amsal pasal 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia,
karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal pasal 5. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.